Demikianlah yang kudengar, pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Rajagaha, di hutan bambu, Taman Suakatupai. Pada saat itu Yang Mulia Samidi sedang menetap di sebuah gubuk hutan. Kemudian pengembara Potaliputa, sewaktu berjalan-jalan untuk berolahraga, mendatangi Yang Mulia Samidi dan saling bertukar sapa dengannya. Ketika ramah tamah ini berakhir, ia duduk di satu sisi dan berkata kepada Yang Mulia Samidi, Teman Samidi, aku mendengar dan mempelajari ini dari mulut Petapa Gotama sendiri. Perbuatan jasmani adalah tidak berarti, perbuatan ucapan adalah tidak berarti, hanya perbuatan pikiran yang nyata. Dan ada pencapaian yang dengan memasukinya maka seseorang tidak merasakan apapun sama sekali. Jangan berkata begitu teman Potaliputa, jangan berkata begitu, jangan salah memahami Sang Bagawa, tidaklah baik salah memahami Sang Bagawa. Sang Bagawa tidak berkata seperti ini, perbuatan jasmani adalah tidak berarti, perbuatan ucapan adalah tidak berarti, hanya perbuatan pikiran yang nyata. Tetapi, teman, memang ada pencapaian itu yang dengan memasukinya maka seseorang tidak merasakan apapun sama sekali. Berapa lamakah sejak engkau meninggalkan keduniawian, teman Samidi? Belum lama teman, 3 tahun. Demikianlah apa yang akan kami katakan kepada para bhikkhu senior ketika seorang bhikkhu muda berpikir bahwa sang guru harus dibela seperti demikian. Teman Samidi, setelah melakukan perbuatan yang disengaja melalui jasmani, ucapan, atau pikiran, apakah yang dirasakan seseorang? Setelah melakukan perbuatan yang disengaja melalui jasmani, ucapan, atau pikiran, seseorang merasakan penderitaan, teman Potaliputa. Kemudian, dengan tidak menerima juga tidak menolak kata-kata Yang Mulia Samidi, pengembara Potaliputa bangkit dari duduknya dan pergi. Segera setelah pengembara Potaliputa pergi, Yang Mulia Samidi mendatangi Yang Mulia Ananda dan saling bertukar sapa dengannya. Ketika ramah tamah ini berakhir, ia duduk di satu sisi dan menceritakan keseluruhan percakapannya dengan pengembara Potaliputa kepada Yang Mulia Ananda. Setelah ia selesai berbicara, Yang Mulia Ananda berkata kepadanya, Sahabat Samidi, percakapan ini harus diberitahukan kepada Sang Bagawa. Marilah, kita menghadap Sang Bagawa dan memberitahu beliau mengenai hal ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sang Bagawa kepada kita, demikianlah kita harus mengingatnya. Baik, sahabat. Yang Mulia Samidi menjawab. Kemudian Yang Mulia Ananda dan Yang Mulia Samidi bersama-sama mendatangi Sang Bagawa, dan setelah bersujud kepada beliau, mereka duduk di satu sisi. Yang Mulia Ananda menceritakan keseluruhan percakapan antara Yang Mulia Samidi dengan pengembara Potaliputa kepada Sang Bagawa. Ketika ia selesai, Sang Bagawa berkata kepada Yang Mulia Ananda, Ananda, aku bahkan tidak ingat pernah bertemu dengan pengembara Potaliputa, jadi bagaimana mungkin pernah terjadi percakapan ini?
Walaupun pertanyaan pengembara Potaliputa seharusnya dianalisis terlebih dulu sebelum dijawab, namun orang sesat Samidi ini menjawabnya secara sepihak. Ketika hal ini dikatakan, Yang Mulia Udayin berkata kepada Sang Bagawa, Yang Mulia, mungkin Yang Mulia Samidi berkata demikian dengan merujuk pada prinsip apapun yang dirasakan adalah termasuk dalam penderitaan. Kemudian Sang Bagawa berkata kepada Yang Mulia Ananda, Lihatlah, Ananda, bagaimana orang sesat Udayin ini menyimpulkan. Aku tahu, Ananda, bahwa saat ini orang sesat Udayin ini akan menyimpulkan dengan cara keliru. Sejak awal pengembara Potaliputa menanyakan tentang ketiga jenis perasaan. Orang sesat Samidi ini seharusnya menjawab pengembara Potaliputa dengan benar, jika ketika ditanya demikian, ia menjelaskan. Teman Potaliputa, setelah melakukan perbuatan yang disengaja melalui jasmani, ucapan, atau pikiran, yang akibatnya dirasakan sebagai menyenangkan, maka seseorang merasa senang. Setelah melakukan perbuatan yang disengaja melalui jasmani, ucapan, atau pikiran, yang akibatnya dirasakan sebagai menyakitkan, maka seseorang merasa kesakitan. Setelah melakukan perbuatan yang disengaja melalui jasmani, ucapan, atau pikiran, yang akibatnya dirasakan sebagai bukan menyakitkan juga bukan menyenangkan, maka seseorang merasakan bukan kesakitan juga bukan kesenangan. Tetapi siapakah orang-orang dungu ini, para pengembara bodoh dari sekte lain, yang dapat memahami penjelasan panjang dari Sang Tathagata tentang perbuatan? Engkau harus mendengarkan Sang Tathagata, Ananda, sewaktu beliau menjelaskan penjelasan panjang tentang perbuatan. Sekarang adalah waktunya, Sang Bagawa. Sekarang adalah waktunya, yang sempurna, bagi Sang Bagawa untuk membabarkan penjelasan panjang tentang perbuatan. Setelah mendengarnya dari Sang Bagawa, para biku akan mengingatnya. Maka dengarkanlah, Ananda, dan perhatikanlah pada apa yang akan kukatakan. Baik, Yang Mulia. Yang Mulia Ananda menjawab. Sang Bagawa berkata sebagai berikut. Ananda, ada 4 jenis orang terdapat di dunia ini. Apakah 4 ini? Di sini seseorang membunuh makhluk-makhluk hidup, mengambil apa yang tidak diberikan, berperilaku salah dalam kenikmatan indria, mengucapkan kebohongan, mengucapkan kata-kata fitnah, mengucapkan kata-kata kasar, bergosip, ia tamak, memiliki pikiran permusuhan, dan menganut pandangan salah. Ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, ia muncul kembali dalam kondisi menderita, di alam tujuan kelahiran yang tidak bahagia, dalam kesengsaraan, bahkan di neraka. Tetapi di sini seseorang membunuh makhluk-makhluk hidup, mengambil apa yang tidak diberikan, berperilaku salah dalam kenikmatan indria, mengucapkan kebohongan, mengucapkan kata-kata fitnah, mengucapkan kata-kata kasar, bergosip, ia tamak, memiliki pikiran permusuhan, dan menganut pandangan salah. Ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, ia muncul kembali di alam bahagia, bahkan di alam surga.
Di sini seseorang menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari perilaku salah dalam kenikmatan indria, menghindari mengucapkan kebohongan, menghindari mengucapkan kata-kata fitnah, menghindari mengucapkan kata-kata kasar, menghindari gosip. Ia tidak tamak, tidak memiliki pikiran permusuhan, dan ia menganut pandangan benar. Ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, ia muncul kembali di alam bahagia, bahkan di alam surga. Tetapi di sini seseorang menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari perilaku salah dalam kenikmatan indria, menghindari mengucapkan kebohongan, menghindari mengucapkan kata-kata fitnah, menghindari mengucapkan kata-kata kasar, menghindari gosip. Ia tidak tamak, tidak memiliki pikiran permusuhan, dan ia menganut pandangan benar. Ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, ia muncul kembali dalam kondisi menderita, di alam tujuan kelahiran yang tidak bahagia, dalam kesengsaraan, bahkan di neraka. Di sini, Ananda, melalui semangat, usaha, kegigihan, ketekunan, dan perhatian benar, seorang petapa, atau Brahmana mencapai konsentrasi pikiran sedemikian, sehingga, ketika pikirannya terkonsentrasi, dengan mata dewa, yang murni dan melampaui manusia, ia melihat orang itu di sini yang membunuh makhluk-makhluk hidup, mengambil apa yang tidak diberikan, berperilaku salah dalam kenikmatan indria, mengucapkan kebohongan, mengucapkan kata-kata fitnah, mengucapkan kata-kata kasar, bergosip. Ia tamak, memiliki pikiran permusuhan, dan menganut pandangan salah, dan ia melihat bahwa ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, ia muncul kembali dalam kondisi menderita, di alam tujuan kelahiran yang tidak bahagia, dalam kesengsaraan, bahkan di neraka. Ia berkata sebagai berikut, "Sesungguhnya, ada perbuatan-perbuatan jahat, ada akibat dari perilaku salah, karena aku melihat seseorang di sini yang membunuh makhluk-makhluk hidup, mengambil apa yang tidak diberikan, berperilaku salah dalam kenikmatan indria, mengucapkan kebohongan, mengucapkan kata-kata fitnah, mengucapkan kata-kata kasar, bergosip. Ia tamak, memiliki pikiran permusuhan, dan menganut pandangan salah, dan aku melihat bahwa ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, ia muncul kembali dalam kondisi menderita, di alam tujuan kelahiran yang tidak bahagia, dalam kesengsaraan, bahkan di neraka." Ia berkata sebagai berikut, "Ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, semua orang yang membunuh makhluk-makhluk hidup, mengambil apa yang tidak diberikan, berperilaku salah dalam kenikmatan indria, mengucapkan kebohongan, mengucapkan kata-kata fitnah, mengucapkan kata-kata kasar, bergosip. Ia tamak, memiliki pikiran permusuhan, dan menganut pandangan salah, muncul kembali dalam kondisi menderita, di alam tujuan kelahiran yang tidak bahagia, dalam kesengsaraan, bahkan di neraka." Mereka yang mengetahui demikian mengetahui yang benar, mereka yang berpikir sebaliknya adalah keliru. Demikianlah ia dengan keras kepala melekat pada apa yang telah ia ketahui, ia lihat, dan ia temukan, dengan memaksakan, hanya ini yang benar,
yang lainnya adalah salah. Tetapi di sini, Ananda, melalui semangat, usaha, kegigihan, ketekunan, dan perhatian benar, seorang petapa, atau Brahmana mencapai konsentrasi pikiran sedemikian, sehingga, ketika pikirannya terkonsentrasi, dengan mata dewa, yang murni dan melampaui manusia, ia melihat orang itu di sini yang membunuh makhluk-makhluk hidup, mengambil apa yang tidak diberikan, berperilaku salah dalam kenikmatan indria, mengucapkan kebohongan, mengucapkan kata-kata fitnah, mengucapkan kata-kata kasar, bergosip, ia tamak, memiliki pikiran permusuhan, dan menganut pandangan salah, dan ia melihat bahwa ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, ia muncul kembali di alam bahagia, bahkan di alam surga. Ia berkata sebagai berikut, "Sesungguhnya, tidak ada perbuatan-perbuatan jahat, tidak ada akibat dari perilaku salah, karena aku melihat seseorang di sini yang membunuh makhluk-makhluk hidup, mengambil apa yang tidak diberikan, berperilaku salah dalam kenikmatan indria, mengucapkan kebohongan, mengucapkan kata-kata fitnah, mengucapkan kata-kata kasar, bergosip, ia tamak, memiliki pikiran permusuhan, dan menganut pandangan salah, dan aku melihat bahwa ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, ia muncul kembali di alam bahagia, bahkan di alam surga." Ia berkata sebagai berikut, "Ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, semua orang yang membunuh makhluk-makhluk hidup, mengambil apa yang tidak diberikan, berperilaku salah dalam kenikmatan indria, mengucapkan kebohongan, mengucapkan kata-kata fitnah, mengucapkan kata-kata kasar, bergosip, ia tamak, memiliki pikiran permusuhan, dan menganut pandangan salah, muncul kembali di alam bahagia, bahkan di alam surga." Mereka yang mengetahui demikian mengetahui yang benar, mereka yang berpikir sebaliknya adalah keliru. Demikianlah ia dengan keras kepala melekat pada apa yang telah ia ketahui, ia lihat, dan ia temukan, dengan memaksakan, hanya ini yang benar, yang lainnya adalah salah. Di sini, Ananda, melalui semangat, usaha, kegigihan, ketekunan, dan perhatian benar, seorang petapa, atau Brahmana mencapai konsentrasi pikiran sedemikian, sehingga, ketika pikirannya terkonsentrasi, dengan mata dewa, yang murni dan melampaui manusia, ia melihat orang itu di sini yang menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari perilaku salah dalam kenikmatan indria, menghindari mengucapkan kebohongan, menghindari mengucapkan kata-kata fitnah, menghindari mengucapkan kata-kata kasar, menghindari gosip, ia tidak tamak, tidak memiliki pikiran permusuhan, dan menganut pandangan benar. Dan ia melihat bahwa ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, ia muncul kembali di alam bahagia, bahkan di alam surga. Ia berkata sebagai berikut, "Sesungguhnya, ada perbuatan-perbuatan baik, ada akibat dari perilaku baik, karena aku melihat seseorang di sini yang menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari perilaku salah dalam kenikmatan indria, menghindari mengucapkan kebohongan, menghindari mengucapkan kata-kata fitnah, menghindari mengucapkan kata-kata kasar, menghindari gosip, ia tidak tamak,
tidak memiliki pikiran permusuhan, dan menganut pandangan benar, dan aku melihat bahwa ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, ia muncul kembali di alam bahagia, bahkan di alam surga. Ia berkata sebagai berikut. Ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, semua orang yang menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari perilaku salah dalam kenikmatan indria, menghindari mengucapkan kebohongan, menghindari mengucapkan kata-kata fitnah, menghindari mengucapkan kata-kata kasar, menghindari gosip, ia tidak tamak, tidak memiliki pikiran permusuhan, dan menganut pandangan benar muncul kembali di alam bahagia, bahkan di alam surga. Mereka yang mengetahui demikian mengetahui yang benar, mereka yang berpikir sebaliknya adalah keliru. Demikianlah ia dengan keras kepala melekat pada apa yang telah ia ketahui, ia lihat, dan ia temukan, dengan memaksakan, hanya ini yang benar, yang lainnya adalah salah. Tetapi di sini, Ananda, melalui semangat, usaha, kegigihan, ketekunan, dan perhatian benar, seorang petapa, atau Brahmana mencapai konsentrasi pikiran sedemikian, sehingga, ketika pikirannya terkonsentrasi, dengan mata dewa, yang murni dan melampaui manusia, ia melihat orang itu di sini yang menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari perilaku salah dalam kenikmatan indria, menghindari mengucapkan kebohongan, menghindari mengucapkan kata-kata fitnah, menghindari mengucapkan kata-kata kasar, menghindari gosip, ia tidak tamak, tidak memiliki pikiran permusuhan, dan menganut pandangan benar, dan ia melihat bahwa ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, ia muncul kembali dalam kondisi menderita, di alam tujuan kelahiran yang tidak bahagia, dalam kesengsaraan, bahkan di neraka. Ia berkata sebagai berikut. Sesungguhnya, tidak ada perbuatan-perbuatan baik, tidak ada akibat dari perilaku baik, karena aku melihat seseorang di sini yang menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari perilaku salah dalam kenikmatan indria, menghindari mengucapkan kebohongan, menghindari mengucapkan kata-kata fitnah, menghindari mengucapkan kata-kata kasar, menghindari gosip, ia tidak tamak, tidak memiliki pikiran permusuhan, dan menganut pandangan benar, dan aku melihat bahwa ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, ia muncul kembali dalam kondisi menderita, di alam tujuan kelahiran yang tidak bahagia, dalam kesengsaraan, bahkan di neraka. Ia berkata sebagai berikut. Ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, semua orang yang menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari perilaku salah dalam kenikmatan indria, menghindari mengucapkan kebohongan, menghindari mengucapkan kata-kata fitnah, menghindari mengucapkan kata-kata kasar, menghindari gosip, ia tidak tamak, tidak memiliki pikiran permusuhan, dan menganut pandangan benar, muncul kembali dalam kondisi menderita, di alam tujuan kelahiran yang tidak bahagia, dalam kesengsaraan, bahkan di neraka. Mereka yang mengetahui demikian mengetahui yang benar, mereka yang berpikir sebaliknya adalah keliru. Demikianlah ia dengan keras kepala melekat
pada apa yang telah ia ketahui, ia lihat, dan ia temukan, dengan memaksakan, hanya ini yang benar, yang lainnya adalah salah. Di sana, Ananda, ketika seorang petapa, atau Brahmana mengatakan, sesungguhnya, ada perbuatan-perbuatan jahat, ada akibat dari perilaku salah, aku membenarkan ini. Ketika ia mengatakan, aku melihat seseorang di sini yang membunuh makhluk-makhluk hidup, mengambil apa yang tidak diberikan, berperilaku salah dalam kenikmatan indria, mengucapkan kebohongan, mengucapkan kata-kata fitnah, mengucapkan kata-kata kasar, bergosip, ia tamak, memiliki pikiran permusuhan, dan menganut pandangan salah, dan aku melihat bahwa ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, ia muncul kembali dalam kondisi menderita, di alam tujuan kelahiran yang tidak bahagia, dalam kesengsaraan, bahkan di neraka, aku juga membenarkan ini. Tetapi ketika ia mengatakan, ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, semua orang yang membunuh makhluk-makhluk hidup, mengambil apa yang tidak diberikan, berperilaku salah dalam kenikmatan indria, mengucapkan kebohongan, mengucapkan kata-kata fitnah, mengucapkan kata-kata kasar, bergosip, ia tamak, memiliki pikiran permusuhan, dan menganut pandangan salah, muncul kembali dalam kondisi menderita, di alam tujuan kelahiran yang tidak bahagia, dalam kesengsaraan, bahkan di neraka. Aku tidak membenarkan ini. Dan ketika ia dengan keras kepala melekat pada apa yang telah ia ketahui, ia lihat, dan ia temukan, dengan memaksakan, hanya ini yang benar, yang lainnya adalah salah, aku juga tidak membenarkan ini. Mengapakah? Karena, Ananda, pengetahuan Sang Tathagata akan penjelasan panjang tentang perbuatan adalah tidak seperti itu. Di sana, Ananda, ketika seorang petapa, atau Brahmana mengatakan, sesungguhnya, tidak ada perbuatan-perbuatan jahat, tidak ada akibat dari perilaku salah. Aku tidak membenarkan ini. Ketika ia mengatakan, aku melihat seseorang di sini yang membunuh makhluk-makhluk hidup, mengambil apa yang tidak diberikan, berperilaku salah dalam kenikmatan indria, mengucapkan kebohongan, mengucapkan kata-kata fitnah, mengucapkan kata-kata kasar, bergosip, ia tamak, memiliki pikiran permusuhan, dan menganut pandangan salah, dan aku melihat bahwa ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, ia muncul kembali di alam bahagia, bahkan di alam surga. Aku membenarkan ini. Tetapi ketika ia mengatakan, ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, semua orang yang membunuh makhluk-makhluk hidup, mengambil apa yang tidak diberikan, berperilaku salah dalam kenikmatan indria, mengucapkan kebohongan, mengucapkan kata-kata fitnah, mengucapkan kata-kata kasar, bergosip, ia tamak, memiliki pikiran permusuhan, dan menganut pandangan salah, muncul kembali di alam bahagia, bahkan di alam surga. Aku tidak membenarkan ini. Dan ketika ia dengan keras kepala melekat pada apa yang telah ia ketahui, ia lihat, dan ia temukan, dengan memaksakan, hanya ini yang benar, yang lainnya adalah salah. Aku juga tidak membenarkan ini. Mengapakah? Karena, Ananda,
pengetahuan Sang Tathagata akan penjelasan panjang tentang perbuatan adalah tidak seperti itu. Di sana, Ananda, ketika seorang petapa atau Brahmana mengatakan, sesungguhnya ada perbuatan-perbuatan baik, ada akibat dari perilaku baik, aku membenarkan ini. Ketika ia mengatakan, aku melihat seseorang di sini yang menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari perilaku salah dalam kenikmatan indria, menghindari mengucapkan kebohongan, menghindari mengucapkan kata-kata fitnah, menghindari mengucapkan kata-kata kasar, menghindari gosip, ia tidak tamak, tidak memiliki pikiran permusuhan, dan menganut pandangan benar, dan aku melihat bahwa ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, ia muncul kembali di alam bahagia, bahkan di alam surga. Aku juga membenarkan ini. Tetapi ketika ia mengatakan, ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, semua orang yang menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari perilaku salah dalam kenikmatan indria, menghindari mengucapkan kebohongan, menghindari mengucapkan kata-kata fitnah, menghindari mengucapkan kata-kata kasar, menghindari gosip, ia tidak tamak, tidak memiliki pikiran permusuhan, dan menganut pandangan benar, muncul kembali di alam bahagia, bahkan di alam surga. Aku tidak membenarkan ini. Dan ketika ia dengan keras kepala melekat pada apa yang telah ia ketahui, ia lihat, dan ia temukan, dengan memaksakan, hanya ini yang benar, yang lainnya adalah salah, aku juga tidak membenarkan ini. Mengapakah? Karena, Ananda, pengetahuan Sang Tathagata akan penjelasan panjang tentang perbuatan adalah tidak seperti itu. Di sana, Ananda, ketika seorang petapa atau Brahmana mengatakan, sesungguhnya tidak ada perbuatan-perbuatan baik, tidak ada akibat dari perilaku baik. Aku tidak membenarkan ini. Ketika ia mengatakan, aku melihat seseorang di sini yang menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari perilaku salah dalam kenikmatan indria, menghindari mengucapkan kebohongan, menghindari mengucapkan kata-kata fitnah, menghindari mengucapkan kata-kata kasar, menghindari gosip, ia tidak tamak, tidak memiliki pikiran permusuhan, dan menganut pandangan benar, dan aku melihat bahwa ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, ia muncul kembali dalam kondisi menderita, di alam tujuan kelahiran yang tidak bahagia, dalam kesengsaraan, bahkan di neraka. Aku membenarkan ini. Tetapi ketika ia mengatakan, ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, semua orang yang menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari perilaku salah dalam kenikmatan indria, menghindari mengucapkan kebohongan, menghindari mengucapkan kata-kata fitnah, menghindari mengucapkan kata-kata kasar, menghindari gosip, ia tidak tamak, tidak memiliki pikiran permusuhan, dan menganut pandangan benar, muncul kembali dalam kondisi menderita, di alam tujuan kelahiran yang tidak bahagia, dalam kesengsaraan, bahkan di neraka. Aku tidak membenarkan ini. Dan ketika ia mengatakan, mereka yang mengetahui demikian mengetahui yang benar,
mereka yang berpikir sebaliknya adalah keliru. Aku juga tidak membenarkan ini. Dan ketika ia dengan keras kepala melekat pada apa yang telah ia ketahui, ia lihat, dan ia temukan, dengan memaksakan, hanya ini yang benar, yang lainnya adalah salah. Aku juga tidak membenarkan ini. Mengapakah? Karena, Ananda, pengetahuan Sang Tathagata akan penjelasan panjang tentang perbuatan adalah tidak seperti itu. Di sana, Ananda, sehubungan dengan orang yang membunuh makhluk-makhluk hidup, mengambil apa yang tidak diberikan, berperilaku salah dalam kenikmatan indria, mengucapkan kebohongan, mengucapkan kata-kata fitnah, mengucapkan kata-kata kasar, bergosip, ia tamak, memiliki pikiran permusuhan, dan menganut pandangan salah. Ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, ia muncul kembali dalam kondisi menderita, di alam tujuan kelahiran yang tidak bahagia, dalam kesengsaraan, bahkan di neraka. Apakah sebelumnya telah melakukan perbuatan jahat yang dirasakan sebagai menyakitkan, atau belakangan ia melakukan perbuatan jahat yang dirasakan sebagai menyakitkan, atau pada saat kematian ia memperoleh dan menganut pandangan salah? Karena hal itu, ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, ia muncul kembali dalam kondisi menderita, di alam tujuan kelahiran yang tidak bahagia, dalam kesengsaraan, bahkan di neraka. Dan karena ia di sini telah membunuh makhluk-makhluk hidup, mengambil apa yang tidak diberikan, berperilaku salah dalam kenikmatan indria, mengucapkan kebohongan, mengucapkan kata-kata fitnah, mengucapkan kata-kata kasar, bergosip, ia tamak, memiliki pikiran permusuhan, dan menganut pandangan salah, ia akan mengalami akibat dari perbuatan itu di sini dan saat ini, atau dalam kelahiran kembali berikutnya, atau dalam beberapa kelahiran setelahnya. Di sana, Ananda, sehubungan dengan orang yang membunuh makhluk-makhluk hidup, mengambil apa yang tidak diberikan, berperilaku salah dalam kenikmatan indria, mengucapkan kebohongan, mengucapkan kata-kata fitnah, mengucapkan kata-kata kasar, bergosip, ia tamak, memiliki pikiran permusuhan, dan menganut pandangan salah. Ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, ia muncul kembali di alam bahagia, bahkan di alam surga. Apakah sebelumnya telah melakukan perbuatan baik yang dirasakan sebagai menyenangkan, atau belakangan ia melakukan perbuatan baik yang dirasakan sebagai menyenangkan, atau pada saat kematian ia memperoleh dan menganut pandangan benar? Karena hal itu, ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, ia muncul kembali di alam bahagia, bahkan di alam surga. Dan karena ia di sini telah membunuh makhluk-makhluk hidup, mengambil apa yang tidak diberikan, berperilaku salah dalam kenikmatan indria, mengucapkan kebohongan, mengucapkan kata-kata fitnah, mengucapkan kata-kata kasar, bergosip, ia tamak, memiliki pikiran permusuhan, dan menganut pandangan salah, ia akan mengalami akibat dari perbuatan itu di sini dan saat ini, atau dalam kelahiran kembali berikutnya, atau dalam beberapa kelahiran setelahnya. Di sana, Ananda, sehubungan dengan orang yang menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup,
menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari perilaku salah dalam kenikmatan indria, menghindari mengucapkan kebohongan, menghindari mengucapkan kata-kata fitnah, menghindari mengucapkan kata-kata kasar, menghindari gosip. Ia tidak tamak, tidak memiliki pikiran permusuhan, dan menganut pandangan benar. Ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, ia muncul kembali di alam bahagia, bahkan di alam surga. Apakah sebelumnya telah melakukan perbuatan baik yang dirasakan sebagai menyenangkan, atau belakangan ia melakukan perbuatan baik yang dirasakan sebagai menyenangkan, atau pada saat kematian ia memperoleh dan menganut pandangan benar? Karena hal itu, ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, ia muncul kembali di alam bahagia, bahkan di alam surga. Dan karena ia di sini telah menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari perilaku salah dalam kenikmatan indria, menghindari mengucapkan kebohongan, menghindari mengucapkan kata-kata fitnah, menghindari mengucapkan kata-kata kasar, menghindari gosip. Ia tidak tamak, tidak memiliki pikiran permusuhan, dan menganut pandangan benar. Ia akan mengalami akibat dari perbuatan itu di sini dan saat ini, atau dalam kelahiran kembali berikutnya, atau dalam beberapa kelahiran setelahnya. Di sana, Ananda, sehubungan dengan orang yang menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari perilaku salah dalam kenikmatan indria, menghindari mengucapkan kebohongan, menghindari mengucapkan kata-kata fitnah, menghindari mengucapkan kata-kata kasar, menghindari gosip. Ia tidak tamak, tidak memiliki pikiran permusuhan, dan menganut pandangan benar. Ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, ia muncul kembali dalam kondisi menderita, di alam tujuan kelahiran yang tidak bahagia, dalam kesengsaraan, bahkan di neraka. Apakah sebelumnya telah melakukan perbuatan jahat yang dirasakan sebagai menyakitkan, atau belakangan ia melakukan perbuatan jahat yang dirasakan sebagai menyakitkan, atau pada saat kematian ia memperoleh dan menganut pandangan salah? Karena hal itu, ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, ia muncul kembali dalam kondisi menderita, di alam tujuan kelahiran yang tidak bahagia, dalam kesengsaraan, bahkan di neraka. Dan karena ia di sini telah menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari perilaku salah dalam kenikmatan indria, menghindari mengucapkan kebohongan, menghindari mengucapkan kata-kata fitnah, menghindari mengucapkan kata-kata kasar, menghindari gosip. Ia tidak tamak, tidak memiliki pikiran permusuhan, dan menganut pandangan benar. Ia akan mengalami akibat dari perbuatan itu di sini dan saat ini, atau dalam kelahiran kembali berikutnya, atau dalam beberapa kelahiran setelahnya. Demikianlah, Ananda, ada perbuatan yang tidak mampu dan tampak tidak mampu. Ada perbuatan yang tidak mampu dan tampak mampu. Ada perbuatan yang mampu dan tampak mampu. Dan ada perbuatan yang mampu dan tampak tidak mampu. Itu adalah apa yang dikatakan oleh Sang Bagawa. Yang mulia Ananda merasa puas dan gembira mendengar kata-kata Sang Bagawa.